dan Allah adalah tempat kembali yang baik. Katakanlah ada yang lebih baik daripada itu. Bagi orang-orang yang takwa disediakan pasangan-pasangan suci yang abadi dalam ridho Allah. Sadaqallahul Adzim. Jadi pertama wanita, banyak sekali pejabat-pejabat yang tergelincir korupsi karena wanita. Anda tahu, tapi saya tidak bisa sebut ya karena etika. Jadi kalau gimana tergoda oleh kecantikan wanita dan wanita itu menuntut materi yang berlebihan di luar kemampuan gajinya, sementara dia pegang kas negara, pegang kebijakan untuk bisa mengeluarkan kas, setan menggoda. Tapi saya bilang, kalau cuma karena wanita, kul au nabiyukum bi khairin min dalikum, katakanlah ada yang lebih baik daripada itu. Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa, jannatin tajri, surga ya, yang ada di dalamnya sungai dan pasangan-pasangan cantik ya, abadi dan di bawah ridho Allah. Itulah. Jadi kalau kita tergoda kepada wanita di dunia, ingat, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina wa azwajun mutahharatu wa ridwanullah wallahu basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha tahu atas hamba-hambanya. Sekorupsi apapun, bersembunyi dimanapun, Tuhan tahu dan dicatat. Dan itu akan menjadi api neraka. Catat, kalau kalian jadi pejabat, ingat dua ayat. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan benar-benar mengawasi. Ya, tadi wanita ada anak-anak. Jadi kalau kalian punya anak-anak, pelatihlah untuk mandiri, jangan manja. Jangan apa yang diminta itu diberi. Karena apa? Terbawa hingga dewasa sehingga menuntut apa yang luar kemampuan orang tua, sehingga orang tua terdorong untuk korupsi. Walqona diril muqaddarati min adhabi wal fidati. Dan harta benda yang bertumpuk-tumpuk dalam emas dan bentuk emas dan perak. Itu paham materialistik. Walaupun semua sudah punya, tapi melihat teman punya lebih, ingin lebih lagi karena kemampuan keuangan terbatas korupsi. Itulah kira-kira penyebab korupsi. Cekok anak desa, cegah korupsi sedari anak sampai dewasa. Oke? Ini Pak, saya mau tanya, apakah orang yang mengasih contekan itu termasuk korupsi? Ya, jelas. Itu seperti halnya orang yang menyuap. Baik yang menyuap maupun yang disuap, dua-duanya korupsi. Ya, jadi kalau tidak ada yang memberi contekan, otomatis nggak jadi nyontek kan? Ya kan? Nah, jadi ada sebab ada akibat. Gitu. Bahkan kalau sebab akibatnya karena ada peluang untuk korupsi, jadi korupsi. Jadi memberikan contekan itu adalah peluang. Jadi Anda memberi peluang. Ya, cukup. Jadi gini Pak, kalau misalkan kita nggak ngasih contekan gimana tuh Pak? Padahal kondisinya kalau di kelas itu kita nggak ngasih contekan malah kita diancam Pak. Nah kalau kita yang nggak ngasih contekan itu harusnya bagaimana? Kalau Anda diancam, Anda harus berprinsip bahwa Anda menyelamatkan orang itu. Kenapa? Kalau Anda memberi contekan, berarti Anda menjerumuskan dia ke dalam ketidakjujuran. Justru Anda harus mengingatkan. Ya, ini kalau nanti Anda di birokrasi jadi birokrat, itu akan mengalami hal seperti itu. Anda akan diancam karena ada yang mau menyuap, tapi Anda nggak mau. Tapi Anda harus berprinsip bahwa jabatan, uang bukan segalanya. Kita bekerja untuk mencari ridho Allah. Saya mau tanya Pak, tapi bagaimana hukuman buat orang-orang yang korupsi? Kan sekarang banyak di Indonesia yang korupsi itu. Bagaimana ya hukuman yang pantas buat dia? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua itu, kenapa sih di Indonesia itu ada undang-undang yang membolehkan yang korupsi itu masuk lagi ke misalkan DPRD, DPR gitu Pak? Kenapa sih seperti itu? Oke, jadi hukuman yang pas buat koruptor itu adalah mengganti rugi 2 kali lipat atau hukuman mati. Suruh pilih salah satu.
kalau dukung penjara, di penjara di sel pakai AC itu akan merugikan negara karena biayanya tinggi. Ya, ya kan? Jadi lebih baik dikasih dua opsi, mau ganti rugi 2 kali lipat atau hukuman mati, gitu ya. Jadi negara kalau diganti 2 kali lipat kan ruginya tercover. Kalau hukuman mati kan yang lain pada kapok. Nah, mengenai ada calon dari mantan koruptor, ya kita jangan pilih. Kenapa? Kita tahu dia